Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Jemaat GPIB Ebenezer yang dikasih Tuhan, dan seluruh warga gereja dimanapun berada yang sekiranya menyaksikan siaran streaming atau ibadah streaming dari Jemaat GPIB Ebenezer Palangkaraya. Semoga kita semua sampai saat ini masih tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memelihara hidup kita. Saudara-saudara, dalam bacaan kita Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7, sebagian besar firman Tuhan ini berisikan tentang firman Allah kepada gunung-gunung dan tanah lewat Nabi Yehezkiel. Ya, kalau kita bicara secara logika, tentu bagaimana mungkin tanah dan gunung bisa diajak bicara? Atau apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan bernubuat demikian? Yehezkiel memang adalah nabi yang Tuhan utus untuk menyampaikan nubuat Allah, sekaligus juga menyampaikan teguran Allah kepada umat. Saat itu Yehezkiel menerima firman Tuhan ketika umat Allah sedang di dalam masa pembuangan. Tapi Allah juga boleh bernubuat, menyampaikan firman Tuhan kepada Yehezkiel, kepada umat Israel tentang dosa
dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat sebelum mereka mengalami masa pembuangan. Kisah atau isi dari kitab Nabi Yeskiel ini sebenarnya adalah kisah tentang teguran Allah, tapi sekaligus juga pemulihan dari Allah. Nah, bacaan kita pada saat ini masih sama nubuat Allah kepada Yeskiel untuk disampaikan maksud saya kepada umat Israel. Dan dalam hal ini lebih spesifik lagi kepada tanah dan gunung-gunung. Bisa kita lihat tentu di ayat yang pertama. Ketika Tuhan berkata, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan." Ini menarik buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa maksud Tuhan? Lewat Nabi Yeskiel, agar Yeskiel meminta untuk gunung-gunung dan tanah-tanah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali kepada pemahaman apa itu tanah atau arti tanah bagi umat Israel. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menghukum manusia, dan salah satu perkataan Tuhan adalah, karena engkau tanah yang kau duduki atau tanah akan menjadi terkutuk. Kurang lebih begitu kata firman Tuhan. Saya tegaskan saja ya, saya bawa dulu kita buka, karena jagonya memang seorang pendeta itu dia selalu mudah menyampaikan yang gampang-gampang saja, tapi belum tentu persis seperti yang disampaikan firman Tuhan. Baik, saya bacakan lagi. Kejadian pasal 3 ayat 17 berkata begini. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Itu kalimat pertama dalam firman Tuhan yang berbicara tentang tanah yang terkutuk karena dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ketika Tuhan memanggil Abraham ke negeri yang Tuhan tunjukkan, yaitu tanah Kanaan, dan Allah menetapkan tanah Kanaan menjadi tanah yang dikuduskan bagi umat. Maka bagi umat Israel, bagi kita juga, sebenarnya ini adalah tanda bahwa Allah kembali hendak memulihkan hubungan yang telah putus karena dosa. Oleh sebab itu, tanah bagi umat Israel juga adalah tanda dipulihkannya hubungan antara Allah dan manusia. Menjadi tanda penebusan dosa, menjadi tanda pemeliharaan Allah yang kekal dan abadi. Nah, di tengah-tengah kondisi umat yang saat itu ada dalam masa pembuangan, nubuat dalam Yeskiel pasal 36 ini menjadi kabar yang baik. Karena Allah hendak memulihkan tanah dulu. Nah, bacaan kita pada hari ini cenderung bagaimana Allah hendak membersihkan, atau lebih tepat menjadikan tanah itu kembali tidak cemar karena telah dikuasai dan telah dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir. Sehingga Tuhan berkatakan di situ hendak mengusir mereka atau menghukum mereka yang telah membuat tanah yang sudah Tuhan kuduskan ini menjadi tidak kudus. Nah, kalau ini dihayati oleh umat Israel saat itu di masa pembuangan, maka ini menjadi kekuatan dan harapan bahwa mereka masih diberkati dan masih disertai Tuhan. Bahwa Allah mau memulihkan hubungan, mau kembali mengampuni dosa mereka, bahkan mau menjadikan Allah mereka. Allah mau menjadi Tuhan buat mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan mau sampaikan juga lewat firman Tuhan ini kepada kita yang hidup di tengah-tengah pandemi seperti ini? Saya sampai hari ini masih bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hampir semua orang
pasti bertanya, jikalau wabah atau bencana COVID-19 ini benar-benar berakhir, seperti apa akhir dari bencana ini? Apakah akan sama seperti sebelumnya? Atau akan berbeda? Ya, kemarin ketika saya ngobrol dengan dokter spesialis paru-paru, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara tentang virus COVID ini. Bahwa ternyata virus COVID ini ketika sembuh atau seseorang dinyatakan negatif, sebenarnya virus COVID ini meninggalkan jejak di paru-paru. Artinya ada banyak orang ketika sembuh, kalau diperiksa lagi, maka paru-parunya ada tanda matanya. Katanya begitu, tanda mata dari COVID ini. Dan itu artinya bahwa sebenarnya ketika seseorang sembuh, maka kondisi tubuhnya tidak pulih lagi 100%. Tidak akan sama dengan seperti sebelumnya. Ya kalau kita coba memakai logika ini, maka tentu saudara-saudara, ketika kita bertanya apakah setelah bencana pandemi ini semuanya akan pulih, tentu tidak akan sama. Tetapi bukan berarti kita kehilangan harapan. Karena sebagaimana Allah bernubuat kepada Yeskiel, bernubuat kepada umat melalui Nabi Yeskiel, tapi dalam simbol Allah berbicara kepada gunung dan tanah. Maka sebenarnya Allah hendak ingin menyatakan bahwa Allah masih mencintai dan masih akan terus memelihara hidup. Artinya ketika kita bertanya, setelah ini apakah situasi akan sama atau berbeda? Kita tidak perlu memikirkan itu. Tapi kita harus yakin bahwa Allah masih memelihara hidup kita. Allah masih turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya menurut Roma pasal 8 ayat 28. Kebaikan tetap ada. Pemulihan akan selalu ada. Bagi setiap orang yang saat ini di ruang isolasi, yang saat ini ada di rumah menjalankan isolasi mandiri, jenuh dan bosan, bahkan bertanya apakah setelah saya diisolasi saya akan boleh pulang ke rumah berjumpa dengan anak istri suami saya. Hiduplah dengan janji Allah bahwa Allah akan tetap memulihkan hubungan. Allah akan tetap memulihkan segalanya. Dan saya juga percaya masalah virus ini bukan sekedar saya dan ribuan orang yang dipulihkan hubungannya dengan Allah, karena ini masa-masa yang baik untuk kita dekat dengan Allah. Bahkan orang yang sehat di luar pun, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saat ini mendengar firman Tuhan pun sedang mengalami pemulihan, sedang mengalami kasih Allah, dan sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tempat yang kudus. Sebagaimana Allah mempersiapkan tanah menjadi tanah yang kudus, sehingga umat ketika pulang dari tanah pembuangan benar-benar menjadi umat yang kudus. Kesempatan yang baik untuk kita kembali membuka diri kepada Allah, memulihkan diri kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan bangsa ini, memulihkan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.